Halo semuanya, pada judul kali ini, materi pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dan fungsi uang dalam Islam. Nah, uang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran yang resmi dalam rangka memenuhi suatu kewajiban. Dengan adanya uang, mampu menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada barter dan cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern. Selain itu, keberadaan uang mampu menciptakan efisiensi, karena uang pada akhirnya akan mendorong perdagangan dan pembiayaan tenaga kerja yang kemudian akan meningkatkan produktivitas dan juga kemakmuran. Al-Ghazali mendefinisikan uang sebagai barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana mendapatkan barang lain. Karena itu, Al-Ghazali mengibaratkan uang sebagai cermin yang tidak mempunyai warna sendiri, tetapi mampu merefleksikan semua jenis warna. Menurut Al-Ghazali, proses terciptanya uang melalui proses yang panjang dan berkesimpulan bahwa uang haruslah terbuat dari bahan yang tahan lama. Karena itu menurutnya, uang haruslah terbuat dari emas, perak, atau tembaga. Fungsi utama uang dalam sistem perekonomian adalah sebagai medium of change atau alat tukar. Fungsi utama ini kemudian mengembangkan fungsi uang yang lain seperti uang berfungsi sebagai standard of value atau standar pembakuan nilai, store of value atau media penyimpanan kekayaan, unit of account atau standar perhitungan nilai, dan standard of deferred atau media pembekuan pembayaran tangguh. Dalam ekonomi Islam, uang mempunyai fungsi sebagai media atau alat transaksi, ukuran harga, dan ukuran nilai. Berdasarkan fungsi uang tersebut, maka motivasi orang meminta uang dalam ekonomi Islam adalah untuk kegiatan transaksi, berjaga-jaga, dan simpanan. Materi kedua yaitu teori dan konsep sistem keuangan dalam Islam. Sistem keuangan Islam merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana, melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ciri-ciri sistem keuangan Islam yang pertama yaitu harta publik dalam sistem keuangan negara Islam adalah harta Allah. Kedua, Rasul adalah orang pertama yang melakukan praktik keuangan Islam. Ketiga, Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber yang mendasar bagi keuangan Islam. 4. Sistem keuangan Islam adalah sistem keuangan universal. 5. Keuangan khusus dalam Islam menopang sistem keuangan negara. Yang keenam, sistem keuangan Islam mengambil prinsip alokasi terhadap pelayanan sebagai sumber pendapatan negara. 7. Sistem keuangan Islam ditandai dengan transparansi. 8. Sistem keuangan negara Islam merupakan gerakan kebaikan. Dan yang terakhir, sistem keuangan Islam adalah modal toleransi umat Islam. Materi ketiga yaitu prinsip-prinsip keuangan syariah. Yang pertama yaitu pelarangan riba. Riba merupakan tambahan atau suatu pokok pada jual beli barang-barang ribawi dan tambahan atau transaksi utang piutang atau imbalan penangguhan pembayaran yang dipercayakan dalam akad. Yang kedua, uang bukanlah komoditas. Uang dalam pandangan Islam termasuk dalam elemen ribawi. Artinya, penggunaan uang tidak dapat dipandang sebagai komoditas dan tidak bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia secara langsung. Yang ketiga, pelarangan tindakan spekulasi. Sistem keuangan Islam secara tegas melarang adanya transaksi yang melibatkan ketidakpastian hasil yang merujuk pada perjudian dan penimbunan yang bermuara pada kegiatan spekulatif. Yang keempat yaitu risk sharing syariah. Tidak mengenal transfer of risk sharing atau pemindahan risiko dari suatu pihak ke pihak lainnya. Risiko akan ditanggung oleh seluruh pihak dalam kontrak karena risiko dan imbalan hasil berjalan searah. Yang kelima adalah akad atau kontrak adalah elemen penting. Islam menjunjung tinggi akad dan pengungkapan informasi. Materi keempat yaitu tujuan keuangan syariah. Tujuan utama dari keuangan syariah tidak lain adalah menumbuhkan kesejahteraan dalam bidang ekonomi. Terciptanya peluang kerja, adanya peningkatan perekonomian di segala bidang, adanya kewajaran pendistribusian, pendapatan nilai uang yang stabil, serta pemerataan pembangunan yang dapat memberikan peningkatan pendapatan kepada seluruh lapisan masyarakat. Di dalam Islam, pencapaian tujuan ekonomi selaras dengan tujuan syariat Islam itu sendiri atau maqasid syariah, yaitu mencapai maslahat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat,
melalui sebuah tata kehidupan yang baik dan terhormat, atau hayatan thayyiban. Materi kelima yaitu Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan Syariah menurut Dewan Syariah Nasional adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapatkan izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non-bank. Dilihat dari fungsinya bahwa lembaga keuangan bank merupakan lembaga intermediasi keuangan, sedangkan lembaga non-bank merupakan tidak termasuk dalam kategori lembaga intermediasi keuangan yang dimaksud. Yang keenam, konsep keuangan dalam Islam. Yang pertama, konsep jual beli. Yang dimaksud jual beli adalah suatu perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak untuk saling tukar-menukar benda yang mempunyai nilai secara sukarela dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syarak. Yang kedua, konsep syirkah. Syirkah atau perseroan adalah suatu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Yang ketiga, konsep mudharabah. Mudharabah adalah akad antara dua pihak saling menanggung. Salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan seperti setengah atau sepertiga dengan cara-cara yang telah ditentukan. Yang keempat yaitu konsep ariyah. Ariyah adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang telah membebaskannya apa yang mungkin untuk dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Demikian penjelasan tentang materi, teori, dan konsep dasar sistem keuangan Islam. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye!